Bu Evi. Halo Bu Evi. Halo. Singkat padat, halo ya. Halo. Soalnya lagi hujan, jadi kedinginan. Halo. Waduh, kiranya nggak tetap bisa lancar untuk bisa sharing ya Bu Evi. Oke, semangat lah tetap nih Kos. Tetap semangat dong. Sehat nih Bu Evi nih. Sehat, kabarnya. puji Tuhan. Mantap. Oke, teman-teman juga di rumah saya doakan sehat-sehat dan bisa join dengan dengan nyaman di Sabda Unboxing ini dari awal sampai akhirnya nanti. Amin. Oke, Bu Evi, sebelum kita mengupas tentang Badino Paskah, Ya. kita akan mulai dulu dengan doa ya Bu Evi. Ya, mari Tuhan kita satu dalam doa. Yesus, selamat sore. Kembali datang kepadamu, kami untuk melakukan Sabda Unboxing. Hari ini kami akan mengupas salah satu produk yang sangat nolong juga untuk Paskah, untuk masa Paskah, yaitu Badino Paskah. Kiranya Engkau berkati dalam kami boleh membagikan yang menjadi kekuatan dari Badino Paskah, apa yang boleh ditawarkan dari Badino Paskah untuk menolong teman-teman semua di rumah, maupun yang menonton live maupun nanti nonton arsipnya, untuk bisa mempersiapkan Paskah. Terima kasih Tuhan, berkati kami, tuntun kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bu Evi, sebenarnya kan Badino sendiri, Badino itu pernah kita kupas ya, pernah dikupas oleh Sabda Unboxing tahun lalu, tahun 2020. Waktu itu yang bawakan Teresia, ya. Nah itu mungkin belum pada ngerti sebenarnya teman-teman yang mungkin baru saja bergabung atau baru pertama kali ikut Sabda Unboxing terkait Badino itu apa. Mungkin Bu Evi bisa kasih sedikit overview atau info terkait Badino sendiri itu gimana? Iya benar banget ya Nikos ya, walaupun Sabda Unboxing yang tahun lalu sudah pernah mengulas tentang Badino ya, tapi kita tetap perlu bersyukur ya karena memang Badino ini sendiri sudah bisa menolong setiap penggunanya untuk lebih berinteraksi dengan firman Tuhan, dengan cara mereka bisa belajar firman Tuhan, tidak hanya dengan satu cara itu membaca, tetapi bisa dengan cara-cara yang smart, cara-cara yang multimedia pada era ini gitu sih Nikos. Dan tadi Nikos tanya, mau ngasih tahu tentang Badino sedikit lagi ke teman-teman gitu? Iya dong. Kasih tahu apa itu Badino. Mungkin ada yang baru pertama kali ya dengar tentang Badino, kita bisa lihat ini sedikit saja tentang Badino. Jadi Badino ini sendiri sebenarnya Badino itu adalah singkatan gitu ya. Jadi ba itu baca, D itu dengar, lalu no itu nonton ya. Baca, dengar, nonton, dan jangan lupa Alkitab bersama. Nanti kita akan jelaskan kenapa dibilang Alkitab bersama gitu ya. Dan memang kerinduan dari Badino sendiri adalah supaya orang Kristen itu kembali kepada Alkitab ya, kembali berinteraksi kepada Alkitab dengan cara-cara yang kekinian, secara multimedia, ya sistematis dan pastinya relevan dengan abad ini. Itu misinya dan slogannya adalah kita bisa berinteraksi dengan Alkitab pada era 21 ini, dan juga ini juga bisa diharapkan menjadi gerakan atau revolusi cara baca Alkitab ya. Dan Badino ini sendiri juga menyediakan rencana multimedia untuk baca Alkitab selama setahun. Gitu. Wow, lengkap sekali ini berarti Badinonya Bu Evi. Baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Jangan lupa itu ya. Berarti nggak boleh sendirian? Oh, nggak boleh. Harus sama temannya ya, berbagi ya. Oke. Berarti ini sangat relevan banget ya? Sama karena tadi dimension ada multimedianya juga. Dan juga bisa digunakan selama satu tahun. Iya. Oke, nah. Kalau mau lebih lengkapnya langsung aja nanti bisa masuk ke badino.sabda.org ya. Oke, siap. Itu ya teman-teman, langsung explore aja. Kalau misalnya bawa laptop atau device kedua, langsung explore di badino.sabda.org. Iya. Nah, Bu Evi, sebenarnya kan kita juga, Sabda juga sudah, mengumumkan, mempromosikan, atau mengumandangkan Badino ini. Mengproklamirkan kali. Mengproklamirkan ya, oke. Badino ini tuh sudah sejak beberapa tahun yang lalu, saya tahu. Dan memang sudah ada beberapa pengguna yang merasa terberkati dengan adanya Badino ini. Nah, kita akan coba simak beberapa testimoni atau kesaksian dari pengguna Badino. Nah, itu akan kita simak dulu sebelum kita nanti akan masuk ke Badino Paskah. Nah, ini dia ada beberapa. Ada dari Javier, Katarina. Sorry. Ada juga Anjani. Nah, masih ada banyak lagi. Nah, kita akan coba dengarkan, ini ada cuplikan video dari 3 rekan kita. Silakan teman-teman teknis. Aplikasi Badino. Saya baru tahu aplikasi Badino dari Bu Nadia, guru agama Kristen saya. Pakai Badino, saya belajar Alkitab lebih teratur dan lebih rajin. Dengan Badino, saya bisa baca, saya bisa dengar,
atau saya bisa nonton. Jadi saya bisa lebih mengerti firman Tuhan. Pokoknya Badeno keren deh. Shalom semuanya, nama saya Katarina Marsha dari kelas 7J. Asal sekolah saya yaitu SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Saya sudah menggunakan aplikasi Badeno sekitar 1,5 tahun. Saya dapat mempelajari ayat Alkitab dari aplikasi tersebut. Ketika saya sudah memakai aplikasi Badeno, saya jadi mengerti ayat Alkitab dari aplikasi tersebut dan jadi lebih rajin lagi untuk membaca Alkitab. Sekian, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Anjani. Saya dari kelas 7J. Saya berasal dari sekolah SMPN 4 Kota Bekasi. Nah, di sini saya ingin memberikan kesan untuk aplikasi Badeno. Saya tahu aplikasi Badeno ini dari Bu Nadia. Setelah saya memakai Badeno, saya jadi lebih teratur dan aplikasi Badeno ini juga mudah untuk dipahami. Nah, di Badeno ini juga bisa membaca, mendengar, dan menonton. Pokoknya Badeno keren deh. Oke, nah itu tadi ini teman-teman dan juga Bu Evi ini ada kesaksian dari Javier, dari Katarina, dari Anjani. Ya. Masih muda-muda ya Bu Evi. Betul banget, ini Sudah masih rindu- belia-belia nih. Ya, sudah rindu sekali untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Ya. Terlibat engage dengan firman Tuhan. Nah, ini juga selain teman-teman kita ini ada juga beberapa anggota MLC dan juga anggota WAG dari Badeno yang menyaksikan Badeno, bagaimana Badeno bisa memberi dampak kepada kehidupan teman-teman ini. Ada Bu Marita, ada Pak Marganda, ada Bu Perwani. Mungkin juga sedang join di Instagram Live. Kalau misalnya join, saya ucapkan halo dan selamat malam. Itu oke. Nah, ini juga dari Bu Perwani juga. Sebelumnya saya mengalami kesulitan dalam menggali firman Tuhan karena keterbatasan buku pendukung. Tapi sekarang saya sangat tertolong melalui penggalian dari teman-teman yang tetap bersahabat. Kiranya semakin banyak yang ikut Badeno, yang pakai Badeno juga. Ada juga dari Pak Marganda, bersyukur kesempatan menggali firman Tuhan sebanyak 1 pasal. Nah, ini tadi, mulai dari sini sampai Jumat. Ya. Nah, oke. Ini beberapa testimoni dan tadi juga ada kesaksian. Bu Evi, gimana nih Bu? Wah, ini keren banget ya. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk setiap kesaksian yang diberikan gitu ya, karena bisa menolong atau mendorong lagi sahabat-sahabat sabda yang lain untuk lebih giat lagi untuk belajar firman Tuhan, karena sebenarnya udah nggak ada alasan lagi untuk kita tuh tidak bisa belajar firman Tuhan kapanpun, dimanapun dengan cara belajar kita kan ya, Nikos ya. Ini Bu Purwani, terus tadi ada Javier itu ya. Semuanya juga adalah pengguna Badeno, belajar dari awal sampai akhirnya Tuhan tolong untuk bisa memakainya dengan baik. Jadi kalau mau ya silahkan aja nanti datang ke situs Badeno ya untuk bisa mengikuti atau menjadi orang-orang yang berinteraksi dengan firman Tuhan pada abad 21 ini. Betul sekali Bu. Nah, mungkin kita sudah nggak sabar nih teman-teman untuk lihat Badeno Paskah. Kayak gimana itu? Nah, harusnya kita unboxing Badeno Paskah ya. Iya. Badeno. Nah, bisa dijelasin nggak Bu Evi? Tadi kan bisa dijelasin Badeno. Kalau yang Badeno Paskah itu kayak gimana? Iya. Badeno Paskah. Oke, Badeno Paskah mungkin ini apa sih bedanya antara Badeno Paskah dan juga yang Badeno biasa? Sebenarnya sama aja sih, sama aja dia Badeno. Cuman ya untuk Badeno Paskah ini emang secara khusus kita buat jadwalnya itu pada masa menyambut Paskah. Jadi Badeno Paskah itu sendiri adalah program 7 minggu disiplin gini ya, Prapaskah dengan PA Paskah yang multimedia, sistematis. Nanti mulai dari Rabu Abu sampai dengan kebangkitan Yesus, plus nanti ada juga jadwalnya 1 minggu bonus ini kita bilang ya, untuk menyambut kelahiran gereja. Begitu sih Nikos. Ya, berarti rencana, maksudnya Badeno sendiri itu tidak hanya satu macam ya? Berarti? Iya. Oh gitu, berarti ada beberapa. Dan kalau misalnya dilihat di situsnya pun juga ada rencana baca BBPL dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Badeno Paskah. Iya. Mungkin bisa lanjut lagi di terkait Badeno Paskah. Iya, jadi untuk rencana Badeno Paskah tadi saya bilang program 7 minggu disiplin Prapaskah ini ya, itu emang ada titik mulainya gitu ya. Dan kapan ini program untuk Badeno Paskah ini bisa kita mulai, yaitu bertepatan dengan masa Prapaskah.
yang dilaksanakan oleh sebagian gereja di dunia. Nah, itu dimulainya tanggal 22 Februari. Jadi sini ya kalau kita lihat program Prapaskah ya, ini mulainya 22 Februari, sahabat Sabda. Karena itu kita masuk dalam masa Lent. Itu kalau dibilang masa Lent ya. Jadi masa Lent itu adalah dimulainya 40 hari ya, masa untuk melakukan disiplin Prapaskah sampai dengan kebangkitan Yesus, dimulai dari Rabu Abu ya. Di selama 40 hari biasanya mereka gereja yang melaksanakan tradisi ini akan banyak berdoa, melakukan puasa 40 hari bahkan berbagi kasih kepada sesama dan juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Jadi pas banget ini Badeno Paskah selama masa Prapaskah. Dimulai dari masa Prapaskah. Berarti ada 7 minggu ya? Iya. Nah, gitu. mungkin berarti untuk minggu pertama akan bahas ada topik-topiknya? Ada dong, ada pembagiannya dan sebagainya. Jadi ya kita ada semangatnya untuk Badeno Paskah ini, kita rindu dengan seluruh masyarakat di dunia, orang percaya di dunia sama-sama melakukan disiplin Prapaskah ya. Disiplin Prapaskah bersama-sama kita berinteraksi dengan firman Tuhan, berdoa ya. Dan ini ya kita juga bisa punya bahan PA Paskah yang multimedia dan sistematis dan kita bisa lakukan bersama-sama. Itu semangatnya. Jangan kita lakukan sendiri gitu ya. Okay. Mungkin bisa jelaskan sekali lagi nih Bu Evi. Mungkin lebih jelas lagi pembagian jadwal ini. Pembagian jadwalnya. Pembagian jadwalnya itu kita ada 7 minggu ya. Ada 7 minggu. Kita pasti mulai dengan minggu pertama itu tadi mulai tanggal 22 Februari ya. Kita akan mulai dengan dasar atau nubuat dari Mazmur. Tentang Mesias ya, diambil dari Perjanjian Lama maupun Mazmur. Dari Keluaran 12, Kejadian 22 sampai Yesaya 54 itu kita berbicara tentang dasar-dasar Paskah dalam Perjanjian Lama ya. Karena Paskah dalam Perjanjian Lama ini adalah gambaran dari Paskah dalam Perjanjian Baru yang saat ini juga kita laksanakan. Belajar dulu dasar-dasarnya dari 3 pasal. Lalu setelah itu ada Mazmur 2, Mazmur 40 sampai tadi ada Mazmur 110. Di situ kita belajar tentang Mazmur nubuatan tentang Mesias yang akan menderita ya di dalam Mazmur. Pasti mungkin banyak yang baru loh, ternyata ada tuh nubuatan tentang Mesias di dalam Mazmur. Makanya lakukan Badeno Paskah. Pasti tahu ya. Ini ada minggu kedua, Nikos. Nah, ini adalah awal minggu terakhir. Jadi mulai Yesus ya, ketika itu di Yohanes 12 dikatakan dia mulai disiram dengan minyak wangi dari Maria Magdalena, lalu ketika dia disambut ya dengan sorak-sorai ya itu Minggu Palma. Masuk ke Yerusalem sampai dengan Minggu Sengsara ya, sampai dengan dia mulai mengalami penderitaan dan sebagainya. Minggu ketiga itu adalah minggu terakhir Yesus, diambil dari kitab Matius ya, 21 sampai 25 gitu ya. Lalu minggu keempat di sini ada tentang perjamuan terakhir dan doa Yesus itu dari Yohanes. Khusus dari Yohanes, mulai dari Yohanes 13 ya sampai dengan Yohanes 17 itu ya. Yohanes 17 keren banget kalau kita lakukan PA doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Lalu minggu kelima itu Yesus ditangkap dan diadili yang bisa kita lihat dari 4 Injil ya, dari Markus, Matius, Lukas dan Yohanes. Kenapa kok nggak urut ya? Karena memang kita lihat berdasarkan kronologisnya supaya lebih lengkap ya, kita bisa belajar dari Markus. Nah, minggu ke-6 ini adalah penyaliban dan kematian Yesus yang juga kita lihat dari 4 Injil, dari Markus sampai dengan Yohanes. Nah, ini pas minggu yang dimana kita melaksanakan Jumat Agung. Jadi nanti tanggal 7 April ya, ini kan hari Jumat ya, tanggal 7 April kita akan masuk, sebelum tanggal 7 kita sudah akan membahas yang Yohanes 19 tentang kematian Yesus. Ya, lalu di minggu ke-7, ini tentang kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus atas maut ya, itu pas hari Paskah. Jadi mulai Senin minggu ke-7 dari Markus sampai dengan Yohanes ya, dari 4 Injil ya, lengkap dari 4 Injil. Lalu ya tidak berhenti sampai di 7 minggu ada bonus lagi 1 ya. Nah, karena kedatangan Kristus, kemenangan Kristus ya itu sangat istimewa sehingga kita sebagai gereja ada saat ini dan mari kita belajar nih gimana gereja Tuhan bisa lahir dari kisah Rasul. Gitu sih. Wow, itu dia. Kiranya penjelasan Bu Evi bisa benar-benar ditangkap dan ini semua sudah lengkap ya Bu ya di badeno.org. Silakan nanti kunjungi ke sana. Dan tadi ya, dari minggu pertama sampai 7 plus bonus. Nah, jadi kita sengaja buatkan jadwalnya supaya kita bisa menangkap keseluruhan ya. Keseluruhan dari penderitaan Kristus dan kemenangan Kristus sampai lahirnya gereja. Itu teman-teman, sudah ada, tinggal dipakai, tinggal dipraktekkan. Dan jangan dipakai sendiri, dipakai bersama-sama. Oke, nah
Bu Evi, kalau misalnya pengen ikutan nih atau pengen melaksanakan Badeno Pasca nih, gimana nih caranya nih, Bu Evi? Langsung aja masuk ke badeno.sabda.org ya, /Paskah gitu ya. Oke, kita akan masuk ke situsnya. Ya, ini kita lihat dulu ya. Ini akan apa? Langsung aja masuk situsnya ya. Mas Odi itu yang mengoperasikan. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi misalnya saya mau pilih ya. Jadi kita masuk dulu ke bagian rencana saat ini karena defaultnya untuk saat ini tuh belum Paskah ya. Nanti tanggal 22 Februari situs Badeno akan default dengan rencana Badeno Paskah ya. Kalau sekarang kita masuknya dari rencana dulu gitu ya. Tadi kita mungkin jalan-jalan dari awal, begitu kita masuk rencana, kita klik di sumber Paskah, nanti akan keluar nanti ya berbagai macam rencana-rencana multimedia baca Alkitabnya. Nah, salah satunya ini Paskah. Tinggal diklik aja. Nanti kita tinggal pilih ya, tanggal mana yang saat ini kita berada. Nah, saya mau coba dulu di Yohanes 12 deh. Oke. Ya. Coba satu-satu ya. Coba satu ya, sekalian ya di Yohanes 12. Nah, ketika kita masuk ke Yohanes 12, kita akan langsung lihat menunya di atas tuh ya. Gampang banget ya, baca, dengar, nonton ya. Di bagian baca, dengar, nonton, nggak usah ini ya, kita bisa langsung lihat di bawahnya. Kita akan langsung bisa baca satu pasal, Yohanes 12 ayat 1 sampai 50. Bisa baca semuanya, langsung tetap di situs Badeno, nggak ke situs mana-mana ya. Oke. Nah, lengkap satu pasal ya, Bu? Oh, lengkap banget, Nikos. Dan kamu tahu istimewanya, kita nggak hanya akan baca satu versi. Ada berapa versi, Nikos? Banyak versi. Banyak versi. Saya nggak hafal kalau versi. Ya, memang benar, Nikos. Ya, banyak versi, bukan hanya bahasa Indonesia. Nih, bahasa Indonesia banyak, tapi juga ada versi dari bahasa suku. Ada juga versi untuk bahasa Inggrisnya. Jadi, kita bisa pilih untuk bacanya. Oke. Selain baca ada lagi tadi dengar? Selain baca Alkitab ya, kita bisa lakukan langsung melihat latar belakang kitab dari Yohanes 12. Gitu ya. Yohanes 12, gitu ya. Jadi ada penjelasan singkatnya, isinya dan garis besarnya. Ini selengkapnya nih yang udah biasa pakai Alkipedia udah tahu lah ya. Itu. Nah, habis baca teksnya, lalu belajar, kita bisa dengar. Dengar apa? Dengar apa nih, Kos? Audio Alkitab. Oh, dengar audio Alkitabnya. Ini pengguna Badeno memang dia. Iya. Ya. Salah satu. Sama, kalau tadi teksnya ada bahasa Indonesia, di sini kita pakai defaultnya TB dari Alkitab Suara ya. Dari Alkitab Suara. Sama, ada bahasa suku, berbagai macam versi ya. Ada juga bahasa asingnya. Jadi siapapun, dimanapun, mau bahasa apapun, mereka bisa dengar Alkitab audio ya. Bagi mereka yang sedang menginjili suku tertentu bisa nih dipakai. Ya. Nah, di bawah ada dengar lagi. Nah, kalau kita udah baca, dengar teksnya, dengar Alkitabnya, kita bisa belajar nih, Kos. Ya. Ya. Ada program studinya Studi juga. Alkitabnya tentang Yohanes 12 ini ya. Banyak ini kebenaran abadi, jalan kebenaran, bagus semua. Saya sudah pernah dengar semua untuk program-programnya ini. Jadi sangat menolong. Pendek-pendek aja ya. Nggak ada yang 1 jam, pendek-pendek gitu ya. Oke, nah ini yang paling seru. Apa tuh yang paling seru nih, Kos? Nonton? Nah, dia ada baca, ada dengar, ada nonton gitu ya. Karena Nikos katanya suka nonton film, kayaknya. Film Yesus dong. Film Yesus, oke. Oke. Mau coba ya kita misalnya ya, ini bagusnya ya, kita nggak perlu nonton panjang ya, nggak perlu nonton panjang Yohanes 12 1 sampai 50, tetapi itu sudah dibagi per perikop, bener banget Nikos ya, per perikop. Misalnya saya mau buka perikop ini, Yesus memberitakan kematiannya. Ya. Nah, ini kalau kita putar teman-teman di rumah nggak bisa dengar, tapi semoga bisa dengar ya, kalau diputar sendiri di rumah gitu ya. Jadi ini cuma berapa menit ini? Kalau dilihat ini 2-3 menit aja sih ya, 2-3 menit aja, nggak panjang gitu ya. Jadi per perikop lebih enak ya. Ini dari film Lumo, ada juga dari film lain ya, film Yesus ya, Yesus film. Lalu juga dari The Bible Project juga ada ya, untuk mempelajari dari studi Alkitabnya dari video gitu. Wow, lengkap banget. Teman-teman, saya sampai capek loh jelasin. Iya. Makanya saya cut dulu nih. Dari baca, lalu ada tadi garis besar dan sebagainya di Alkipedia, lalu ada dengar. Jadi sambil baca, kalau misalnya mau sambil dengar juga bisa. Iya. Atau mungkin sambil menyimak baca, tapi juga nonton. Itu juga bisa. Nah, bagi teman-teman yang menyesuaikan gaya belajarnya, kalau saya kan lebih ke visual. Jadi tadi Bu Evi sempat mention kalau lebih suka yang nonton. Jadi lebih suka yang nonton, pakai yang nonton. Nah, itu lengkap sekali. Tinggal dipakai teman-teman, ayo.
lakukan PA Badeno Pasca dan juga mengunjungi situs badeno.sabda.org. Iya. Nah, Bu Evi, selain baca, dengar, nonton, ada lagi nggak yang ditawarkan di sini? Baca, dengar, nonton ini basicnya ya. Oke, fondasi. Fondasinya ini yang harusnya. Tapi ya Badeno Badeno Paskah ini dan Badeno secara umum itu juga mengajak kita untuk mempelajari Alkitab. Makanya tadi ada Alkipedia, ada audio untuk kita belajar Alkitab juga, mendengarkan pelajaran Alkitab. Ada plusnya juga loh ya. Ada plusnya untuk kita bisa melakukan studi Alkitab, ya. Jadi misalnya dari jadwal tadi Yohanes 12 ayat 1 sampai 50 tadi, kita bisa lakukan studi Alkitab yang kita bisa dapat dalam ini ya, fasilitas Badeno Plus. Ada Badeno Studi. Apa sih yang kita bisa lihat di Badeno Studi? Oh, ternyata seluruh topik, tema yang ada di dalam Yohanes 12 ini sudah ada kata-katanya. Tinggal diklik aja salah satu, misalnya saya mau belajar tentang Yohanes nih. Ya, karena ini tentang Injil Yohanes kan ya. Saya mau belajar tentang Yohanes nih. Nanti kita bisa masuk dihubungkan ke dalam Alkitab Sabda ini. Alkitab Sabda ya. Ini tentang kata Injil karena kan ada kata Injil. Tadi ada kata Yohanes ini ya. Ini kata Yohanes. Ya, ini kata Yohanes, kata aslinya Iones. Ini kamus ya. Kamus menjelaskan tentang siapa itu Yohanes gitu ya. Oh, dia Yohanes Pembaptis. Ini ada nama-nama Yohanesnya gitu ya. Siapa saja, ada Yohanes Rasul ya. Semua berhubungan dengan Yohanes, mau Yohanes siapapun, semua bisa dilihat di sini. Begitu ya, tinggal dipelajari. Dan tadi itu banyak banget topiknya, temanya ada seratusan mungkin ya. Jadi silahkan aja dipelajari, nggak akan habis satu hari untuk belajar Alkitab. Hanya dari Yohanes 12, 1 sampai 50. Kembali lagi, ini dari segi topik tema. Lalu kalau dari studinya kita juga bisa belajar lewat grafis. Ya, mungkin saya nggak suka baca gitu ya, tenang aja, ada yang grafis. Kita bisa belajar akan studi Alkitab dengan cara yang grafis, yaitu dari komik Alkitab. Ya, di sini sudah kita sedia ini ya, ada Kingston Indonesia, ini tentang kisah dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 50 sudah dipilihkan ya. Ini kayaknya ketika Yesus diurapi oleh Maria gini ya. Ini bilang, ngapain kamu mau ngurapi Yesus kan? Minyak mahal kayak gitu. Nah ini kan ya, ini ada ceritanya di sini tuh buka sendiri ya. Ya, komiknya nggak cuma satu, ada banyak. Nah, lalu ada studi lain nanti terhubung dengan Alkipedia. Nah ini Badeno pertanyaan. Jadi ada Badeno studi, ada Badeno pertanyaan. Kamu bisa lihat ini Badeno pertanyaan isinya apa nih, Kos? Pertanyaan dong. Pertanyaan dong. Tapi ini kan bukan mempertanyakan Badeno. Iya, tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan Yohanes 12 1 sampai 50. Contohnya, apa sih yang Maria lakukan pada perjamuan ya yang dibuat untuk Yesus? Apa yang dilakukan Maria? Dia ngapain ya? Duduk. Marta yang masak kan? Enggak, ini ya. Jadi Maria saat itu dia namanya Maria Magdalena nih, Kos. Oh, yang Maria Magdalena. Okay. Dia mengurapi ya. Dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal. Jadi ini membuktikan kok sudah baca atau belum. Siap. Gitu ya. Siap. Jadi sangat menolong untuk penggalian kita sendiri gitu belum ya. baca Yohanes 12 berarti. Ya, lalu ini seru banget nih buat guru sekolah minggu. Saya suka banget bagian ini. Ini fitur baru ya, Bu Evi? Ini fitur baru ada tahun 2022. Ya, agak pertengahan. Jadi waktu Tere unboxing Badeno tuh kayaknya belum ada nih Badeno pertanyaan. Ya. Jadi ini baru ada mungkin mau masuk semester 2 2022 rilis nih yang fitur barunya Badeno pertanyaan dan tambah keren deh menurut saya. Nah, ini untuk Badeno bonus. Ada gambar-gambar sehubungan dengan Yohanes 12 1 sampai 50 ya. Lalu ada juga kita bisa belajar lewat kidung-kidungnya ya, kidung-kidung sehubungan dengan Yohanes 12 1 sampai 50. Lalu ada Badeno suku juga loh. Kenapa? Semangatnya adalah studi Alkitab bukan bisa sampai ke suku-suku yang ada di Indonesia ya. Studi Alkitab juga bisa menjangkau ya, studi Alkitab juga bisa dilakukan oleh banyak bahasa di Indonesia. Begitu sih ini ya. Dan terakhir di dalam Badeno Plus diingatkan, lakukan bersama-sama. Nah, nanti kita akan laksanakan Badeno Paskah dalam media sosial bersama-sama di Facebook group apa? Alkitab setiap hari Alkitab atau setiap hari. Working with God. Kita akan membaca beberapa tanggapan ya, Bu Evi. Oh, ada ya tanggapannya. Ada dong. Nggak kelihatan di HP saya. Oke. Oh, Bu Evi juga dapat ternyata. Oke. Nah, ini ada tanggapan dari Kak Ray Dempani. Semoga Badeno akan ada aplikasinya. Kak Tere juga
benar Kak Rey, saya juga menantikan aplikasi Badeno. Mhm. Ya, sementara kalau misalnya pakai situsnya lebih lengkap, silakan pakai situsnya ya, teman-teman. Nah, ini ada salam dari Bu Muji. Selamat sore, Sabda. Halo Bu Muji, Ibu Purwani tadi temannya Bu Muji loh. Oh, berarti Bu Muji juga temannya Pak Marganda berarti. Oh, iya. Kalau kayak gitu ceritanya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu. Kalau misalnya pakai Badeno ini harus sesuai jadwal ya? Kalau Ya. misalnya bolong, satu hari misalnya, apakah tanggal yang terlewat itu masih ada di situsnya? Oke, tanggal yang terlewat sudah pasti masih ada di situsnya. Oke. Tapi kita punya, karena Badeno ini kan hanya Senin sampai Jumat ya. Nah, kita punya 2 hari Sabtu dan Minggu nih. Yaitu tadi yang Pak Marganda berikan testimoni ya. Senin sampai Jumat dia bisa baca, Sabtu dan Minggu dia bisa lakukan refleksi dari sepanjang pembacaan Senin sampai Jumat. Nah, tapi kalau pas ada jadwal ada yang bolong ya, kita bisa lakukan itu pas hari Sabtu. Oh, ya, oke. hari Sabtu. Siap. Ya, sekaligus kita mungkin mengaplikasikan yang sudah kita pelajari. Kalau Minggu ya kita usahakan untuk kita belajar Alkitab Ya. bersama jemaat ya. Ya. Itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Erika. Ya. Apakah hanya ada di Facebook group aja, Kak? Kalau WAG ada nggak? Kalau WAG Badeno ada, gitu ya. WAG Badeno ada. Nanti silahkan kontak ya, kontak ke admin ya, kontak ke admin di 08 yang mana nih? MLC apa Ilsani ya? Dua-duanya bisa ya? Iya, dua-duanya bisa. Atau misalnya mau DM langsung ke sini juga bisa. Ini Iya. Kak Erika kan bisa DM di Instagramnya Sabi Yelsa. Nanti kita kasih informasi ya, kemungkinan tanggal 22 Februari nanti kita bisa mulai dengan Badeno Paskahnya. Join dulu aja ya, kontak adminnya, ini Kak Tere nih ya, di 0881 2979100 bisa. Oke, Gitu. nah saya karena nggak hafal nomornya. Nah, Bu Evi. jadi saya ngetes kamu. Pak. Oh, oke. Oke, nah Bu Evi, ini karena waktunya sudah jam 7. Oh iya toh? Nah, sekali kita harus mengakhiri Oh iya ya. sesi untuk malam hari ini nih Bu. Tapi saya mau ngajuin pertanyaan nih Ya. ke Bu Evi. Ini kan Bu Evi sudah sering banget mempresentasikan Badeno, baik Badeno maupun Badeno Paskah Ya. di berbagai kesempatan. Badeno sendiri untuk Bu Evi dampaknya kayak gimana? Iya, jadi saya bersyukur banget sih ya karena bisa ada di dapurnya yang persiapkan Badeno karena dari belakang itu saya bisa melihat semangatnya luar biasa supaya semakin banyak orang percaya pada era digital ini berinteraksi dengan firman Tuhan dan tidak ada alasan lagi buat saya nggak bisa belajar firman Tuhan. Semua sudah Tuhan siapkan dan saya sendiri bersyukur ya karena biasanya dulu saya kan belajar dengan baca dan kurang maksimal. Ketika saya bisa menyimaknya dengan membaca, dengan mendengarkan audionya, bahkan saya bisa melihat visualnya, itu tuh semakin semakin saya bisa menikmati dan menghayati bagaimana rangkaian keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk saya, khususnya untuk Badeno Paskah ini ya Nikos ya, karena di kantor dulu kita pernah adakan juga selama 40 hari ya, 8 minggu kita Badeno Paskah, dan begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dan semakin diingatkan lagi tentang makna Paskah yang sejati di dalam dia. Ya. Kalau Nikos sendiri, apa nih dampak Badeno buat kamu? Ya, salah satunya kan salah satu peserta yang Badeno Paskah itu kan juga saya. Oh gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih ke spesifik ini Bu, ke yang kelahiran gereja tadi yang bonus tadi. Jadi bagaimana itu kayak biasanya saya dulu biasanya pola pikirnya adalah memisahkan itu sebagai peristiwa tertentu gitu selain Paskah gitu ya. Kalau Paskah ya kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ya gitulah. Nah, tapi ada juga kelahiran gereja yang mana tercantum di sini di dalam Badeno Paskah, sehingga oh iya benar juga ya, di sini kan kisah para rasul gitu. Maksudnya bagaimana para rasul memulai gereja mula-mula dan dengan jemaat mula-mula. Nah, itu yang menambah ke saya dan dampaknya jadi saya semakin lebih menghargai bagaimana gereja itu ada gitu sih. Bukan hanya menghargai. Dan ya menghidupi, karena saya juga gereja. Kamu juga gereja dipakai Tuhan untuk menjalankan amanat agung Kristus. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Evi untuk sharingnya, seru sekali malam hari ini. Cepet banget ya Nikos. Mau lagi? Siap, ayo kita lanjutkan gitu. Enggak. Canda ya. Oke, kita harus akhiri sesi Sabda Unboxing malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Evi sudah sharing terkait Badeno Paskah. Sama-sama. Teman-teman juga yang sudah bertanya, nanggepin dan juga bergabung nih, stay sampai akhir ini, dan juga teman-teman teknis. Ada Kak Rode, Kak Tian, Mas Odi, ada juga Kak Aldo yang membantu. Dan teman-teman lain di sana. Terima kasih. Kita akan bertemu minggu depan. Ya. Masih temanya Paskah, hari ini persiapan Paskah, yaitu kita akan mengupas situs paskah.sabda.org. Ya, bersama dengan bintang tamu tentunya ya. Oke. Kita akan akhiri
sesi pada malam hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Minta tolong Bu Evi untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami dapat sharing tentang Badeno Paskah, karena minggu depan gerejamu Tuhan sudah memasuki masa Prapaskah 40 hari disiplin untuk menyambut, memperingati dan menghayati penderitaan sampai dengan kemenangan-Mu Tuhan dalam kebangkitan. Dan Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami bisa berinteraksi dengan firman-Mu dalam masa-masa disiplin Prapaskah sampai Paskah ini, dan bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar dan kerinduan untuk terus membagikan semua berkat yang boleh Engkau berikan dari firman Tuhan, dan bisa menghidupi anugerah yang Engkau berikan kepada kami lewat semua pelayanan, kegiatan, dan kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Salam IT for God. Bye, salam IT for God.